Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang pada teman-teman semuanya yang ikut di webinar Undangan Digital yang ditiadakan oleh zubipro.com. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa bisa berjumpa dengan saya Bu Zaini ya. Di sini kita akan bahas yaitu mengenai undangan digital. Yang akan kita bahas nanti mengenai undangan digital itu apa, lalu peluangnya bagaimana, lalu cara membuat undangan video bagaimana, dan sama undangan website. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga webinar kali ini bisa berjalan lancar, tak ada halangan apapun ya, terutama sinyal ataupun listrik. Semoga aman-aman saja. Oke, berdoa mulai. Selesai. Oke, ini ya undangan digital. Oke, tapi sebelum itu, saya perkenalan diri dulu ya, karena enggak semuanya ini ikut kelas, ada yang baru. Oke, saya perkenalkan diri saya sendiri dulu, ya. Oke, nama saya adalah Abu Zaini ya. Ini untuk alamat saya di Tulungagung ya, Tulungagung, Jawa Timur. Lalu untuk skill-nya, ini desain grafis, editing video, sama website. Lalu kalau website saya ini ada 3 ya. Ada banyak sebenarnya, tapi yang besar ini ada 3. Yang kami itu ini untuk produk digital, lalu ada kelas jagoan, ini kursus online sama Zufi Pro ya. Yang Zufi Pro ini kursus undangan digital. Oke, lalu untuk pekerjaan ini freelance ya. Freelance, freelance ini terjadi desain grafis, editing video ataupun undangan digital ya. Jadi saya sendiri juga buka jasa undangan digital ya, website, video maupun JPEG. Oke, lalu saya juga ngajar, habis nolen sama asisten instruktur atau mentor ya. Ini yang jadi instruktur di PLK. Oke, ini ya. Untuk ini untuk kontaknya ya, yang teman-teman daftar itu kan dapat WA lah, itu nomor saya ada 2 ya, semuanya aktif ya. Oke, ini langsung aja kita menuju ke ini, mengenal bisnis undangan. Oke, ini. Oke, pengertiannya ya, pengertian dari undangan ya, undangan digital ya. Di sini adalah undangan yang tidak berupa fisik ya. Jadi undangan itu kan ada undangan itu yang kita tahu kertas ya. Kertas. Oke, ini ya contohnya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh undangan kertas. Nah, ini yang undangan real ya, yang sudah kita kenal sejak dulu. Oke, ada juga yang undangan digital ya, dan digital yang berupa non fisik. Oke, lalu undangan digital sendiri itu dibagi jadi beberapa bagian ya. Yang pertama undangan JPEG ya. Undangan JPEG ini undangan gambar ya. Lalu undangan video yang seperti contoh-contoh itu ya, undangan video, undangan website berupa website, sama undangan aplikasi. Kalau undangan aplikasi ini undangannya berupa APK ya, yang perlu diinstal di HP atau di smartphone ya. Nah, ini kurang lebih ada 4 ini ya, undangan digital. Nah, yang kita bahas untuk hari ini undangan video sama undangan website. Oke, lalu untuk prospeknya ya, untuk prospek dari undangan digital sendiri ini peluangnya cukup besar ya.
Nah, di sini juga pada masa-masa seperti ini adalah peluang emas ya. Nah, ini kan, eee, masa-masa pandemi seperti ini benar orang ya jarang melakukan hajatan, tapi ketika nanti sudah mulai surut atau sudah mulai diperbolehkan sama pemerintah, itu pasti ibaratnya panen ya, panen besar-besaran. Nah, itu terbukti dari kemarin ya, kemarin yang gelombang pertama, lalu kan gelombang pertama selesai, nah itu orang besar-besaran ini melakukan hajatan. Akhirnya permintaan seperti undangan ini, melonjak ya. Nah, mumpung masih sepi seperti ini kesempatan untuk memulai, karena bisnis itu ibarat seperti kita menanam sebuah pohon ya, jadi tidak langsung berbuah, perlu proses ya. Seperti nanam padi ataupun pohon kan kita tanamnya sekarang, panennya 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, atau beberapa waktu tertentu ya. Jadi yang penting dimulai dulu gitu ya. Oke, bisnis yang tidak akan mati ya, bisnis ini tidak akan pernah mati. Kenapa? Nih, selama ada laki-laki dan perempuan dan ada hukum ya. Kalau, ada laki-laki perempuan tapi tidak ada hukum ya jadi, hubungan gelap ya, seperti itu. Selama ada ini ya, diwajibkan perlu, menikah, nah ini pasti akan tetap ada ya, undangan digital. Kalau undangan berupa ini ya, berupa yang cetak seperti ini ya, yang cetak ini kan kalau misalkan masa pandemi seperti ini orang nggak berani ya untuk mengantar, mungkin hanya seberapa. Nah, akhirnya untuk ini mengundang kerabat yang jauh maka perlu undangan digital. Oke, kalau sekarang baru terasa ya, jadi nggak berani keluar, dalam artian perjalanan jauh untuk mengantar undangan, akhirnya perlu ya undangan digital. Oke, labanya besar ya, labanya besar. Oke, maksudnya labanya besar ini keuntungannya ya. Nah, ini kaitannya sama ini ya, buat sekali digunakan berkali-kali. Oke, maksudnya seperti apa? Misal ya, misal teman-teman beli tempat ini kalau beli ya, beli tempat lalu membuat jasa dengan harga 100.000, 2 kali order langsung balik modal, seperti itu. Dan ini bisa digunakan, berkali-kali ya. Jadi misalkan satu template, misalkan template itu favorit, bisa digunakan lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Jadi nggak perlu buat lagi, cukup ganti gambar sama ganti tulisan. Nah, ini kalau beli. Kalau buat ya ini, perlu teman-teman perlu menguasai desain grafis. Oke, modal kecil ya, modalnya PowerPoint, akses internet, sama template. Kalau yang PowerPoint untuk video, ya kalau internet ini ya yang website. Oke, ini ya. Oke, ini sekilas mengenai nih bisnis undangan ya. Jadi untungnya luar biasa ya. Jadi bisa bikin yang satu kali, bisa digunakan berkali-kali. Oke, selanjutnya yaitu undangan video. Oke, untuk undangan video ya, cara membuatnya ada 2. Yang pertama, mendesain sendiri, sama yang kedua memakai template ya. Kalau desain sendiri ya, teman-teman setidaknya harus menguasai CorelDRAW atau Adobe Illustrator, lalu menguasai Adobe Photoshop, sama menguasai PowerPoint ya. Ini mendesain sendiri ini memang perlu skill ya, skill desain. CorelDRAW atau AI, Photoshop, sama PPT atau PowerPoint ya. Oke, lalu ini desainer level menengah ya. Jadi teman-teman kalau pemula ini sedikit butuh kerja keras ya untuk membuat undangan digital ya. Setidaknya itu teman-teman minimal level desainer level menengah. Lalu
perlu belajar dan praktek minimal ya 30% lah ya. Jadi ini kalau yang buat sendiri perlu proses, perlu belajar CorelDRAW atau Photoshop sama PowerPoint. Ini berkaitan ya. Ini enggak, misalkan PowerPoint saja masih kurang, perlu taman-taman seperti ini. Ini kalau buat sendiri ya, buat sendiri. Modalnya ini menguasai desain grafis. Oke. Lalu kalau memakai template ya, ini beli ya. Karena template itu ini ya sudah jadi, ibaratnya kalau teman-teman mungkin tahu apa ya, cetakan kue ya mungkin. Ya, jadi beli cetakannya. Nah, ini template ya, cetakan untuk membuat undangan digital berupa video. Oke, ini ya. Nah, kok kok beli kan seperti itu ya. Nah, ini kaitannya sama mental ya ini. Kaitannya sama mental. Oke. Sebagai pebisnis harus bisa menghitung untung dan rugi ya. Jadi kalau teman-teman ingin terjun ke dunia bisnis harus bisa mengkalkulasi untung atau rugi. Oke, untung atau rugi ya. Ada modal, ada rugi, ada laba itu pasti ya. Oke. Lalu laba atau keuntungan itu bukan hanya uang ya, tetapi ilmu dan pengalaman adalah yang paling berharga ya. Jadi, pebisnis sukses ya, itu bukan berarti uangnya banyak, yang banyak adalah pengalaman dan ilmunya. Nah, ilmu dan pengalaman salah satunya ini dapat dari yaitu, mmm, jualan ataupun riset pasar itu rugi itu pasti. Dan tapi rugi itu pasti akan terbayar, yaitu dengan ini, dengan mempelajarinya, mengevaluasi, akhirnya bisa menemukan, kalau teman-teman mengerjakan matematika bisa menemukan jawabannya. Nah, itu yang paling mahal, ya. Kalau uang itu bisa dicari ya. Nah, yang penting adalah ilmu dan pengalaman. Nah, ini sulitnya ya, bagi teman-teman yang masih mempunyai mental gratisan ya, ini akan sulit untuk memulai bisnis ya. Kalau minta gratisan itu tentunya maunya yang gratis, yang mudah. Nah, kalau ingin sukses itu enggak ada kata mudah, adanya kata perjuangan. Tetapi kalau sudah menemukan jiwa perjuangan itu mungkin kelihatannya apa ya, kelihatannya kerja keras atau mungkin, darah. Nah, tapi kalau sudah menjiwa itu sebuah sebuah kenikmatan, sebuah apa ya, enjoy ya, menikmati hobi lah ya. Ibaratnya kenapa kok lari-lari sampai berkeringat. Nah, kalau sudah hobi kan yang penting happy kan, gitu. Nah, bisnis itu sebenarnya seperti itu ya, hampir sama seperti hobi. Ini ya, jadi teman-teman yang masih punya mental kerasan itu segera dipangkas ya, kalau ingin sukses ya. Kalau nggak ingin ya dipelihara saja. Oke. Ya, lalu untuk modalnya ini ya, modal jika ingin buat sendiri ini skill designer ya. Jadi tadi belum menguasai PowerPoint ataupun Photoshop ataupun Corel atau AI atau Illustrator. Lalu ada juga ini ya modal template. Nah, kalau modal template ini kita ini ya, menggunakan template. Oke, selanjutnya praktek mendesain undangan video. Ini ya, untuk prakteknya ini sudah ada di website ya. Oke, teman-teman bisa cek sendiri di sini ya, di login, lalu ada di dashboard. Nah, di enroll course ya, ini klik nih ya, tampilan seperti ini ya, klik nih. Oke, lalu pilih start ya, start course, start kursus. Nah, di sini ada lisensi, ada grup ya. Ini bisa klik ini dulu, complete lesson. Kalau complete maka akan menuju lesson selanjutnya. Ini grup supportnya, complete lesson. Oke, nah ini ya. Ini ada di bagian kedua, materi dan webinar. Di materi ini ya ada praktek membuat
undangan digital video. Kalau yang ini mulai dari nol ya, mulai dari nol. Jadi membutuhkan skill desain. Selain itu bahannya sudah saya siapkan di bawah sini. Oke, kalau ini sudah bisa ditonton, selanjutnya dan ini cara mengedit template. Oke, sebelum mengedit kita download dulu template-nya. Template-nya ada di sini ya. Download template undangan digital. Oke, ini ya. Kita download dulu template-nya. Akan kita coba praktekkan untuk mengedit. Oke, misalkan ini ya, saya download yang ini, klik kanan, download. Oke, lalu untuk ini kan berupa PowerPoint ya, berupa PowerPoint. Setidaknya teman-teman perlu ini ya, minimal 2013, 2016 lah ya, 2019. Jangan di bawah itu ya, saya 2010, 2007 jangan, nanti takutnya ada beberapa fitur yang tidak berfungsi. Undangan digital. Oke, save. Oke, ini ya, kita open. Oke, kalau saya rekomendasi yang paling utama gunakan PowerPoint 365 ya. Kalau pakai PowerPoint 365 ini banyak fitur ya. Dengan begitu nanti hasilnya juga bagus, lalu ketika diekspor bisa ini ukurannya sangat besar ya. Nah, setelah open maka tampilannya seperti ini. Silahkan klik enable editing. Oke, seperti ini ya. Oke, ini tampilan PowerPoint versi 365 ya. Oke, di sini. Oke, lalu untuk mengedit ya. Kalau misalkan mengedit itu yang jelas ada unsur yang perlu diganti. Yang pertama teks ya. Teks sudah pasti akan diganti. Yang kedua lagu ya. Kemungkinan ataupun kemungkinan besar ya malahan itu kan lagu kita di-request sama pelanggan. Lagu otomatis ganti. Nah, yang ketiga adalah foto ya. Ini opsional tergantung kita menawarkan foto atau tidak. Oke, yang pertama, slide pertama itu pasti ada lagunya ini ya. Oke, ini lagu, ini tulisan. Oke, kita ganti tulisan dulu atau ganti teks. Untuk ganti teks tentunya teman-teman sudah bisa ya. Mudah ya. Klik bagiannya, misalkan ini ya, Juvi Pro ya. Juvi Pro, misalkan seperti ini. Oke, yang satunya Juvita. Kita ganti ya. Ini untuk gantinya saya rasa teman-teman sudah ahli ya. Ya, bisa ganti teks ya ataupun jenis fontnya itu silahkan diganti. Oke, saya rasa ini tidak ada masalah ya untuk teks. Oke, selanjutnya oke, ini kita ganti dulu tanggalnya. Oke, misalkan sudah ganti semua, selanjutnya kita rubah teksnya ya. Ini ya suaranya. Oke, suaranya ini. Oke ya. Nah, misalkan teman-teman mau ganti ya, ini syaratnya ya, tips ya, ini tips pastikan sound ini jangan ada di dalam slide area, nanti kelihatan ya, taruh di luar, di atas, di sini juga boleh. Yang penting di luar slide. Tujuannya apa? Biar nggak kelihatan ini ketika tampil jadi video ataupun di slide ini biar nggak kelihatan. Oke, ini misalkan mau diganti, kita delete dulu, tekan delete ya. Ini enggak ya, ini hanya sampel ya. Lalu insert, pilih audio. Nah, di sini pilih audio on my PC ya. Oke, misalkan ini instrumen lagu romantis.
bebas tak bisa ya. Oke, ini saya insert, oke, di tengah ini ya, saya geser ke atas. Yang ini, saya hapus dulu ya, saya delete. Oke, jadi ini. Oke, selanjutnya kita perlu men-setting-nya ya, biar bisa play di seluruh slide. Oke, yang pertama kita tampilkan animation pane-nya dulu. Animation, lalu animation pane. Nah, ini kan berada di bawah, kita taruh paling atas. Ini, lalu ini ya, kita rubah, pilih effect option. Nah, ini start playing, biarkan. Stop playing, kita pilih after ya, after 99 ya. Jadi sebelum video sampai selesai, ini akan tetap ini ya suaranya. Nah, penjelasannya seperti itu ya. 99, oke. Oke, selanjutnya ini kan masih dalam bentuk, ini ya, mouse ya, berarti klik dulu, pilih start with previews. Oke, kalau sudah, kita klik ini lagi, lalu kembali ini ke menu playback ya, dan biar suaranya bagus ketika mau video end, itu kita perlu setting namanya fade out ya, fade out ini. Biar ini ya, ketika end itu volumenya dari tinggi menuju rendah-rendah dan habis ya, namanya fade out. Oke, seperti ini. Oke, sudah ya. Cukup itu saja ya untuk sound. Jadi perlu tadi timing-nya, lalu fade out. Nah, lalu diatur taruh paling atas biar ini play dari awal hingga akhir. Oke, kalau sudah, oke kita coba play dulu. Oke, ini ternyata ada ini ya, ada tombol subscribe-nya. Kita edit dulu ya. Playback, kita trim, kita potong karena tadi ada tombol subscribe. Oke, kita play dulu. Oke, ini tunggu ya. Jadi ini kita geser. Oke, ini kita up volumenya. Ini sudah high ya. Oke, kita play F5. Oke, ini. Oke, seperti ini ya. Kita sesuaikan dulu. Kita atur ya, kita tata untuk teksnya, kita edit seperti itu ya. Karena ini ada foto ya ini kita cukup menyesuaikan teks-teksnya saja dan lagu di awal tadi. Oke, Zufi Pro. Oke, seperti ini. Oke, dan sudah selesai ya. Misalkan ini teksnya disesuaikan ya. Kalau sudah ya di-save. Setelah itu kita ekspor menjadi video ya. File, export, lalu pilih create a video. Nah, di sini nanti ini ada pilihannya, ada 4 ya. Kalau 4.365 ada 4. Yang paling umum ini ya di 1080 ya. Ini sudah besar. Kalau ini bisa sampai ukuran TV ya. TV besar itu enggak pecah ya. Kalau ini standar, ini pecah nanti kecil sekali ya. Jadi silakan dipilih.
ya, menyesuaikan medianya, ya. Akan seperti ini, pilih ini, lalu pilih create video. Nah, pilih tempat penyimpanan, akan saya simpan di sini, klik save. Nah, ini prosesnya dapat lihat di bagian bawah ini ya. Kita ini ditunggu sampai selesai dan nanti kalau sudah jadi video sudah bisa di-play. Oke, itu ya untuk buat ini undangan video. Cepat sekali ya, cukup, 3 menit, 5 menit, atau 10 menit ini sudah selesai untuk yang penggunaan template. Tapi kalau yang misalkan mendesain undangan mulai dari nol, itu kayaknya butuh waktu ya 1 harian lah ya, 1 hari. Tergantung kerumitan template sama animasi, ya. Jadi perbandingannya bisa dibilang 1 jam dibanding 1 hari. Belum memikirkan konsep, lalu, membuat animasinya, mencari bahan, itu lama ya. Jadi biasanya paling cepat itu 1 hari satu kalau untuk mendesain template dari nol. Tetapi kalau untuk, mengedit yang sudah ada itu 1 jam paling lama, itu perbandingannya. Ini undangan video ya. Oke, lalu selanjutnya undangan yang kedua yaitu adalah undangan website ya. Oke, undangan website. Oke, cara membuatnya sama ya ini. Untuk membuat undangan website itu yang jelas ada 2 cara ya, mendesain sendiri sama memakai template. Oke, lalu kalau mendesain sendiri, ini opsi ya, opsi bisa menggunakan WordPress, lalu menguasai Elementor, lalu menguasai desain grafis ya, lagi-lagi desain grafis. Jadi entah video ataupun website itu desain grafis tetap dibutuhkan. Oke, WordPress ini, eee, website-nya, Elementor ini alatnya ya. Ada juga ini yang mendesain sendiri ya, ini harus dikuasai biar bisa untuk desain sendiri website ya, undangan website. Ada juga yang memakai template ya, kalau yang memakai template ini beli ya, beli template. Oke, lalu modalnya ya. Oke, ini modalnya ini hitung-hitungan ya, hitung-hitungan lagi. Oke, kalau modal yang pertama hosting. Hosting hosting ini ibaratnya tanahnya ya, tanah. Bener ada hosting gratis mungkin WordPress sama Blogger, tapi itu dengan segala keterbatasan ya. Jadi untuk mengembangkan sulit. Jadi perlu namanya sewa hosting ya. Harga mulai 250 ya, 250 hingga jutaan ya, tergantung kita mau pakai yang mana. Tapi misalkan mau dipakai sendiri ya saran ya, ya mungkin yang di atasnya ini ya, di atasnya ini sekitar 1 jutaan lah ya hostingnya. Ya untuk tempatnya itu bebas ya, teman-teman cari yang mungkin perusahaan yang sudah PT atau perusahaan yang sudah besar dan berkembang ya. Karena apa? Ini berkaitan dengan website misalkan website itu kan benar online ya, benar online tetapi mereka juga ada ini hardware-nya. Hardware-nya itu ibaratnya servernya ya. Kalau servernya jelek kan ya sering maintenance atau sering loading dan lain-lain ya. Jadi malah menghambat website kita. Jadi cari yang bagus sekalian ya. Seperti itu ya. Ini mulai harga 250-an ya. Ini kalau saya sendiri ini berlanggannya di Niaga Hoster ya. Oke, ini teman-teman pakai yang lain juga boleh ya. Ini masalah ini ya, masalah mau pakai yang mana seperti itu. Oke, hosting ini ya, unlimited hosting. Oke.
Oke, ini ya. Jadi ini 10.000 per bulan ya, 10.000. Tapi ini nanti walaupun diklik pilih sekarang nih munculnya 250 ya, kalimat marketing ini. Ini per bulan tapi kalau sudah 1 tahun 200-an. Atau ini yang 40.000 ini yang personal atau bisnis. Kalau saran ya mending yang ini, yang personal ya. Saya sendiri pakai yang ini. Jadi satu hosting itu nanti bisa untuk beberapa website, 10 itu sudah masih lancar ya, masih oke. Dan yang paling penting ini adalah ada gratis juga ini, gratis domain atau namanya ya. Dan ini unlimited space ya. Kalau yang ini tadi bayi itu ini ya, ada batasnya 0,5 giga ya, 500 MB. Oke ini ya. Jadi kalau yang website ini benar-benar perlu modal ya. Maka dari itu yang jualan website, undangan website itu agak jarang dibanding yang video ya. Kalau sekarang menjamur ya sudah banyak. Tapi main ini ya, main bagus-bagusan ya. Nah, kalau yang website ini masih jarang ya. Mungkin itu saja yang kalau dicari nggak banyak ya. Kalau yang website domain ini .com sama .id. Misalkan undangan nikah.com, lalu wedding.com atau wedding.id. Ini namanya ya domain. Jadi kalau yang paket yang ada bonusnya ini gratis domainnya. Oke, lalu plugin, ini plugin untuk mendesain ya. Mulai 200-an masih satu plugin, ada banyak plugin ya. Misalkan kalau Elementor, kalau yang resmi dari ini dari perusahaannya itu kurang lebih 700-an ribu ya, 700-an ribu. Lalu template, ya template ini sama seperti ini ya, biar cepat. Kalau buat sendiri tuh ya 1 hari, kalau pakai template hanya beberapa jam ya, mulai 200.000. Oke, lalu modal minimal, ya ini hanya taksiran modal yang dikeluarkan untuk membuat gaji sendiri. Harga bisa berubah sesuai dengan tempat belinya ya. Taksirannya ya sekitar 800 hingga 1 jutaan ya ini. Hingga 1 juta. Wah ini perlu modal ya. Ya memang namanya bisnis ya. Namanya usaha perlu modal. Kalau yang gratis ya bisa, tapi misalkan teman-teman mau cari yang gratis pakai Blogspot. Nah, itu nanti kan kalau diberikan ke pelanggan, misalkan nikahnya siapa? Nikahnya.blogspot.com, misalkan Zubi Pro dan Zubita kan ya mau dijual itu ini enggak apa ya, meragukan ya. Enggak istilahnya brandingnya kurang bagus. Sehingga pelanggan sendiri pun berpikir mau beli atau enggak. Nah, itu ya. Jadi kalau sudah bisnis itu pasti ada modal ya. Ada modal, tapi juga ada untung dan ada rugi. Oke, ini ya. Oke, selanjutnya yaitu praktek mendesain undangan website ya. Oke, ini ya. Oke, ini saya pakai WordPress ya. WordPress, lalu pakai hosting sama domain. Ya, domainnya saya pakai bahagianya.com. Oke, misalkan saya buat add new, ya ini buat post ya. Oke, ini kita tunggu. Mungkin agak sedikit butuh waktu karena sinyalnya terbagi dua ya. Oke, ini ya. Ini misalkan ya saya punya data Erik dan Lini ya. Ini kebetulan ada yang order ya, sekalian saya praktekkan saja. Ya, Erik dan Nini. Lalu ini pilih teman-teman kalau ini perlu ya
atau Elementor karena kita pakai Elementor ya, Elementor Canvas. Oke, publish. Oke, ini langkah pertama. Yang buat nama dulu, pilih ini template-nya, lalu publish itu tadi. Nah, ini misalkan bagian depan ya ini, bagian depan ya. Lalu klik ini ya, edit with Elementor. Oke, saya buat zaman dulu. Oke, ini edit with Elementor. Ya, kita akan coba membuat. Oke, kita tunggu beberapa saat. Ini yang belum kenal ya perlu kenalan dulu ya. Kalau yang ini Elementor ini biasanya digunakan teman-teman ya untuk buat ini landing page ya, halaman penawaran atau halaman website ya. Ya seperti contohnya mana ya? Contohnya misalkan ini di kelas jagoan. Nah, ini bagian depannya ini website yang di kelas jagoan ini saya buatnya pakai Elementor ya. Jadi ini namanya landing page ya. Kalau jasa pembuatan landing page itu mulai 500.000 ya, 500.000, 1 juta hingga di atasnya ya, tergantung elemennya di dalamnya. Oke, lalu ini tampilan ini masih kosong ya. Pada bagian kiri ini ada ini Elementor. Nanti ini alat-alatnya ya. Enaknya kalau yang di WordPress ya, di WordPress dibanding di Blogspot ini kita kalau di WordPress itu tinggal drag and drop ya. Jadi tinggal pilih lalu digeser seperti itu ya. Enaknya di WordPress. Oke, ini karena saya ingin cepat ya, ingin cepat bukan terpaksa ya. Ingin cepat biar efisien, kita gunakan template ya. Oke, ini lihat di WordPress library. Oke, ini disediakan banyak template ya. Saya mau membuat bagian cover bagian depan ya. Biar nanti, kenapa kok perlu cover? Nanti biasanya ini pakai dua landing page, yang bagian depan cover, yang bagian satunya itu isi undangan. Kalau yang cover nanti biar ada namanya. Jadi kelebihan dari ini ya, kelebihan undangan website sama video, kelebihannya kalau yang website itu kita bisa memberi custom name ya. Jadi misalkan saya ingin mengundang misalkan kepala sekolah namanya siapa. Lah itu di undangan website itu kita bisa setting. Tapi kalau di video itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Ya sama halnya seperti undangan cetak. Dan cetak itu kan bisa ya bagian sini. Nah, tapi kalau di video tidak bisa. Nah, kalau di website itu bisa. Kita bisa memberikan nama di bagian depan ya, covernya. Ibaratnya kalau di undangan cetak ini bagian depannya inilah ya. Depannya kan ada ini ya. Ada kepada yang terhormat. Nah, itu kita bisa custom name di situ ya. Dengan itu kan undangannya jadi lebih berkesan. Oke, kembali lagi. Ini oke, ini ya. Saya pilih cover. Covernya ada 2. Oke, saya coba cover yang ini. Kita preview dulu ya. Oke, ini lalu klik ini insert. Nah, klik insert, maka tinggal menyesuaikan tulisan dan gambar ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini
Oke, ini ya. Oke, sudah selesai ini ya. Oke, ini undangan pernikahan, waktunya kita cek dulu, Jumat 12 Februari. Oke, ini berapa hari lagi ya? Oke, Jumat ya. Ini perlu data ya. Jadi teman-teman ini ya, untuk undangan itu kan perlu data. Jadi kita masukkan notepad. Oke, sudah saya copy, saya paste di sini ya. Titel ini saya paste. Oke, namanya Andi Danzia. Kita cari namanya, nama lengkap. Ini nama panggilan mempelai ini ya. Saya copy, saya mau masukkan ke sini. Oke, spesial invite lah ini nanti yang akan kita buat ini ya, trik custom name ya. Jadi namanya nanti bisa berubah ya. Tapi ini syaratnya teman-teman pakai Elementor Pro ya. Elementor Pro kan Elementor ada dua, free sama yang Pro. Kalau Pro itu yang berbayar ya. Kalau dari websitenya kurang lebih ya sekitar $50 ya. Ya, $50 atau sekitar 700-an lah, 700-an ribu. Mungkin kalau ini beli di agen ataupun itu lebih murah di agensi ya. Biasanya 100 atau 200 ribu ya untuk Elementor Pro yang beli di agensi. Spesial itu di tempat. Oke, buka undangan. Oke, warnanya ini ya. Siap gelap, saya gelapkan sedikit. Oke, seperti ini. Oke, ini ya, update. Oke, ini ya, Erik dan Leni. Kita view, kita cek. Erik dan Leni. Ini untuk backgroundnya gambar belakang, itu kita bisa ganti ya. Tapi ini fotonya belum saya masukkan ya. Jadi ini tidak bisa memberi foto. Ini ya, tinggal ganti choose image. Ya, misalkan punya gambar yang lain ya kita masukkan ya. Oke, ini ya, choose image, lalu kita ganti. Oke, ini ya sudah jadi, tinggal ini kita ini ya diberi trik biar bisa ini ketika dibuka lalu ada suara lalu akan menuju ke halaman utama. Ini kan covernya. Oke, mungkin itu ya. Untuk lebih dalam lagi kita akan bahas nanti di lain kesempatan ya. Oke, mungkin itu silahkan teman-teman ini tanya jawab ya. Tanya jawab, silahkan teman-teman ingin bertanya mengenai ini pembatasan ya berkaitan dengan undangan video sama website, silahkan bertanya. Silahkan angkat tangan, nanti akan saya unmute ya. Ini mungkin siapa ini yang sudah bisnis undangan digital ya? Mungkin ada, boleh cerita jika boleh ya. Kalau saya sendiri sudah memulai sejak tahun 2017 ya. 2017 itu saya sudah memulai bisnis undangan digital tapi masih video ya. Dan itu masih jarang template, jadi saya buat template sendiri ya. Dari nol buat template sendiri. Tapi masih kelemahannya saat itu masih belum mengenal iklan ya dan belum kenal manajemen, masih bukan bisnis, masih jualan ya, ibaratnya jualan undangan. Jadi konsepnya masih simpel ya, kurang terorganisir gitu. Ya, mungkin silahkan teman-teman yang bertanya mengenai undangan video maupun undangan website. Ya.
Ini silahkan. Ini nih yang mau ditanyakan apa? Karena baru menyentuh ya ini mungkin. Ini gambaran ya, gambaran ya memang ini pada saat itu ya selama perjalanan jualan undangan ini ini ya sebagai sampingan ya. Karena ya buatnya pada saat itu awal-awal kan masih ini mengajar di sekolahan ya. Jadi sebagai sampingan ya pulang sekolah ataupun waktu libur ini desain apalagi kalau ada template pulang sekolah ada waktu 1 jam cukup untuk ngedit satu ya, ngedit satu. Itu sudah kan lumayan ya dibanding mungkin 50 ribuan, 50 ribu atau 100 ribu saat nah dibanding mungkin, ini bekerja di sawah ya, 1 hari kan segitu ya, kan ya lumayan, untuk sampingan. Oke, ada pertanyaan mengenai ini tadi undangan video sama undangan website. Silahkan angkat tangan. Jika ada pertanyaan. Atau mungkin kalau Anda lewat juga boleh. Pertanyaan. Ini masuk dunia baru ya. Apalagi kalau misalkan masa pandemi seperti ini, kerja sampingan ya bisa dicoba ya. Jadi di rumah bisa buat ini jasa undangan ya. Ini pekerjaan sampingan ya, bukan pekerjaan utama. Tapi kalau misalkan 1 hari hanya 50 atau 100 kan ya targetnya 1 hari 1 saat itu. Pernah itu 1 hari target 3 capek sekali ya. Walaupun 1 hari 3 itu capek karena membuat dari nol ya. Kalau misalkan cuma ngedit template 1 hari 3 itu enggak masalah. Ya, ini pertanyaan dari Pak Habib Fuadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Bu, mau tanya, untuk harga jual undangan di spa sendiri relatif berapa Pak? Oke, ini pertanyaan pertama dari Pak Habib Fuadi. Oke, ini ya, untuk harga harga undangan ya. Kita buat floating satu lagi ya. Oke, harga undangan. Oke, harga undangan ya. Oke, harga undangan. Harga undangan. Oke, ini ada 2 ya. Sama kalangan bawah. Ya sudah biar mudah. Oke, di sini ya. Eh, saya membaginya ada 3 kalangan ya. Ini menurut customer-nya atau pembelinya ya. Nah, kalangan atas ya. Kalangan atas ini sekitar harga ini ya. Harga minimal. Ini per menit ya yang saya maksud minimal 100 ribu ya. Minimal 100 ribu, 150 lah ya. Per menit
ya, atau malah 200-an ya. Kalangan menengah, oke. Lalu apakah ini ada yang beli? Tentu ada ya. Kan saya sendiri juga ikut beberapa grup, itu malah 600.000, 1 juta, itu tetap ada yang beli. Nah, itu orang yang berada di kalangan atas ya. Kalangan atas ini mereka mementingkan pelayanan, mementingkan ini, hasil ya, hasil. Jadi mereka apa ya, eee, taunya jadi yang bagus kan dapat dipercaya. Nah, ibaratnya teman-teman misalkan punya uang ya, punya uang lalu ada pilihannya, misalkan beli handphone ya, beli handphone yang satu tak bermerek, lalu yang satu mungkin mereknya, mungkin Oppo ataupun Vivo ataupun Samsung yang mungkin sebenarnya harganya sama, tapi karena bermerek di-up atau dimahalkan. Nah, itu pasti ini kekuatan personal branding ya, pasti pilih yang bermerek ya, branding-nya bagus, oh ini dapat dipercaya. Nah, karena pelanggan itu beli biasanya ini, nggak hanya barangnya, tapi siapa yang berjualan. Nah, seperti itu ya. Jadi yang berjualan orang dapat dipercaya, mereka nggak masalah mengeluarkan uang karena memang yang didapat oke kan seperti itu. Nah, makanya ini minimal 150 ini tetap ada, tetap ada. Sendiri yang jual 200, 250 juga ada. Ini yang video loh ya, yang video. Kalau yang website itu ya 150, 300 seperti itu. Nah, biasanya lebih murah dikombinasi 500 atau 400 itu video sama website. Nah, seperti itu. Ya contoh saja mungkin ini, mungkin teman-teman tahu Alfamart, Indomart dibanding beli di toko, itu kan lebih murah di toko. Tapi kenapa kok tetap mau beli? Nah, karena tempatnya, karena fasilitasnya. Nah, sama seperti itu. Nah, kita juga ini menarget konsumen seperti ini, ada atas, ada bawah. Ini biar ini ya kita dapat dapat konsumen. Kalau enggak gitu ya sulit ya. Harga minimalnya ini ya sekitar 75 ya, 75.000 per menit. Oke. Lalu kalau kalangan bawah ini sekitar 25 ya. Nah, ini teman-teman kalau nggak percaya bisa survei sendiri. Ini rata-rata ada ya. Saya sendiri sudah tahu ya kan sudah jualan. Ada yang kalangan bawah itu mereka yang ini 250.000 ya. Kebanyakan. Ini biasanya antri ya, saudara antri lalu ini memakai template ya. Kalau yang harga sekitar ini memakai template ya. Kalau yang semakin ke atas itu kadang ada template, kadang bisa custom. Ya, seperti love story itu setidaknya 200-an ya minimal. 200, 500, 300 itu ada yang love story. Kalau yang pakai template ya harganya kurang lebih seperti ini. Template itu kan tinggal edit ya. Kalau love story itu menyesuaikan pekerjaan, menyesuaikan apa ya, profesi dulu ketemunya di mana seperti itu. Nah, ini harganya ya. Nah, ini tergantung teman-teman pilih yang mana. Oke, nanti triknya ada sendiri ini. Oke, oke, Bu Nurunawati masih bingung Pak. Masih awam banget harus diulang-ulang belajar nih saya. Ya ini kalau kalau buat dari nol memang lama, tapi kalau pakai template ini lebih cepat ya. Silahkan nanti bisa pakai template. Oke, dari Pak Firdaus.
Assalamualaikum Pak Abu, saya Firdaus, izin bertanya terkait master PowerPoint yang PowerPoint ujian digital, saya sering mengalami kendala bagian lagunya. Akhirnya dipotong dengan kata lain, lagunya tidak sesuai dengan durasi undangan videonya. Mohon solusinya Pak. Oke, sekarang. Oke, ini kalau yang ini ya, untuk solusi masalah yang lagu ya, itu tadi ini ya, saya sendiri belum pernah ya mengalami yang itu ya, selama buat belum pernah mengalami lagunya kurang atau dan lain-lain. Nah itu ini ya, triknya yang pertama teman-teman jangan memotong lagu ya. Jadi kan ada panjang lagu, nah itu jangan dipotong-potong terlalu ini ya, terlalu banyak. Cukup bagian depan saja yang dipotong ya. Jangan bagian tengah-tengah dan lain-lain. Bagian depan saja ya. Akan ini playback, klaim audio. Nah, ini jangan dipotong ke sini. Depan belakang jangan dipotong. Cukup depan saja yang dipotong ya, dipotong. Nah, lalu pada bagian footnote-nya baru ditambah. Nah, seperti ini ya. Maka nanti akan ini sesuai dengan durasi waktunya karena sudah disetting di sini tadi di bagian effect option ya di after 99. Jadi nanti lagunya akan terus berjalan hingga slide-nya selesai ya. Dengan begitu nanti lagunya akan sampai akhir ya. Tapi kasusnya berbeda kalau ini ke ini ya trim atau kepotong seperti ini nanti bisa-bisa habis ya lagunya habis. Ya, jadi saran saya potongnya di depan ya. Depan. Oke, seperti ini ya. Ini untuk masalahnya. Saya sendiri masih belum menemukan masalah seperti itu ya. Jadi terus ini, ya, alhamdulillah terus ini ya, ada masalah suara. Dan rekomendasi ya teman-teman pakai ini ya, setidaknya PowerPoint 365 lah ya, yang bagus ya, yang bagus. Kalau misalkan nggak bisa ya yang lain. Tapi jangan terlalu bawah ya, terlalu bawah nanti editingnya yang sulit ya, yang sulit. Oke, apalagi kalau misalkan ingin berbisnis ya mending pakai software yang original ya, biar hasilnya lebih maksimal. Pak, kalau belum belajar di Korea terus apakah bisa membahas di sana ya? Mohon infonya Pak, terima kasih. Oke, kalau ini ya teman-teman, kalau misalkan belum Photoshop, CorelDRAW sama AI itu kan desain grafis untuk membuat ini ya, membuat undangan digital dari nol. Tapi beda ceritanya kalau teman-teman ini punya template ya. Kalau punya template teman-teman ya cukup belajar cara mengganti tulisan, cara mengganti gambar, lalu ini menambah dan mengganti lagu. Nah, cukup seperti itu saja, menambah slide ya. Nah, kalau misalkan mempelajari PowerPoint saja kan lebih cepat ya daripada harus menguasai CorelDRAW, Photoshop. Nah, itu ceritanya lama lagi ya. Oke, jadi tidak terlalu banyak ya kalau misalkan hanya belajar PowerPoint ya. Apalagi kalau memakai template ya, tinggal edit dan sesuaikan. Oke, oke, mungkin itu ada pertanyaan lainnya. Oke, dan ini ya untuk yang guna video itu sudah lumayan banyak ya. Jadi teman-teman bisa berinovasi ini ke undangan website ya, dan website ya. Oke, teman-teman misalkan apakah ada Pak ini ya, apakah ada
misalkan yang jualan, kok saya nggak tahu, saya ketik saja di Google, jasa undangan digital. Nah, ini teman-teman pasti ini ketik di sini ya, ketemu iklan jasa video iklan. Lalu ada iklan 1, 2, 3, 4. Bawah kita cek ada enggak? 5, 6, 7 ya. Jadi satu halaman ada 7 iklan. Kita klik berikutnya. Oke, enggak ada ya. Oh, ini ada 8, 9, 9 ya. Jadi ini hilang ya iklannya. Ini tetap ada ya ini. Jadi ketika teman-teman ini ya cari di Google itu ada iklan, berarti kan ada bisnis yang berjalan. Oke, bedanya teman-teman yang person bisnis, iklan itu jangan di-skip ya. Iklan, orang melakukan ini promosi itu jangan di-skip. Lihat dan pelajari ya. Kalau dulu saya sering itu karena masih belum mengerti ya, ada iklan tuh saya skip, saya delete, saya tutup. Tapi kalau misalnya ini saya cek, saya pelajari, saya analisis ya. Namanya analisis pesaing ya. Oke lah, di sini kita cek saja ya. Ini random saja. Nah, di sini ada iklan. Kenapa kok ada iklan ini? Menggunakan Google Ads ya. Google iklan ya. Sama seperti YouTube, teman-teman lihat YouTube itu ada iklan. Nah, itu berarti ada orang yang melakukan iklan dan itu perlu bayar. Oke, kita cek harganya berapa ya. Oke. Oke. 150 ya, 150.000. Apakah untung atau rugi? Tentunya ini, tentunya untung. Kenapa kok seperti itu? Kalau enggak untung, iklannya sudah enggak ada. Kalau enggak untung, iklannya sudah enggak ada. Jadi ini tetap untung. Karena ini tadi, belinya satu kali, pakai template, bisa berulang berkali-kali. Dan berani masang iklan di Google Ads. Ya. Apalagi teman-teman tag di Instagram, Facebook, itu ketika scroll postingan, kadang-kadang menemukan ini, menemukan iklan undangan. Nah, ini berarti mereka kan tetap hidup ya, walaupun melakukan iklan tetap hidup. Oke, seperti itu ya. Ini tetap ada. Nah, ini tinggal masalah strategi marketing pakai ini ya, pakai organik ataupun pakai ads atau iklan ya. Dan 150 uh, ini sudah bisa dijual berkali-kali ya, sama seperti penjelasan sebelumnya ya. Jadi enaknya kita belinya satu kali itu bisa dijual atau digunakan berkali-kali. Jadi template itu ibarat cetakan ya, ibarat cetakan. Jadi kalau kita sudah punya cetakan, ya kita langsung promosi ya, langsung promosi, kita bangun toko dan ini kita bisa meraup keuntungan ya. Nah, enaknya seperti itu kalau pakai template. Iya perlu modal. Ya. Dalam bisnis itu dalam tidak hanya bisnis ya, dalam kehidupan ya, itu kita selalu perlu pengorbanan ya. Pengorbanan ya dalam bisnis nah ya. Kehidupan atau bisnis kita selalu ini mengorbankan waktu dan tenaga atau kita ini dana ya, dana atau uang ya. Oke. Contoh simpelnya saja, misalkan eh, saya tidak mau keluar uang, saya punya skill, saya modal dari nol ya.
waktu dan tenaga digunakan untuk membuat desain template atau membuat, template undangan ya. Nah, 1 hari dihabiskan kan seperti itu. Nah, lalu kalau misalkan, saya nggak punya waktu ya, nah bisa menggunakan dana atau uang ya untuk membeli template. Nah, ini adalah sebuah pilihan ya, sebuah pilihan. Teman-teman pilih, ini pilih mengorbankan ya, mengorbankan waktu dan tenaga atau pilih mengorbankan dana atau uang. Misalkan teman-teman punya rumah, mengelola rumah ya, misalkan harus bekerja, lalu mungkin membersihkan rumah, membersihkan kebun. Nah, itu kan perlu waktu dan tenaga. Nah, misalkan kalau mengorbankan ini ingin bersih, korbankan uang, menyewa tukang kebun atau pembantu. Nah, itu pasti ya. Jadi pengorbanan itu ada 2, waktu dan tenaga atau uang. Nah, ini untuk mencapai sesuatu pasti perlu pengorbanan. Nah, ini tergantung teman-teman pilih mana yang ingin dikorbankan. Oke, ini setiap orang punya cara tersendiri ya. Oke, makasih. Mau tanya lagi ya, apakah keunikan digital ini bisa di-share ke grup WA, Telegram ya? Mohon informasinya. Saya mau tanya lagi, apakah keunikan digital ini bisa di-share? Oke, keunikan digital yang dibuat ya, kan berupa video. Nah, itu bisa di-share. Kalau video itu kan berupa MP4 ya, MP4 atau video lah itu bisa di-share WA, Telegram, ataupun di-upload di YouTube itu bisa ya. Oke, ini ya, yang video kan ekstensinya itu berupa berupa MP4 ya. Jadi itu bisa di-share ya, share melalui WA, Telegram. Biasanya teman-teman itu banyak yang Instagram lalu dikirim ke WA, nah seperti itu ya. Apakah undangan ini bisa diterapkan selain undangan pernikahan ya? Tentu bisa. Ini tergantung kreativitas ya, tergantung kreativitas. Nah, ini adalah opsi pengembangan ya. Misalkan undangan digital saat ini ya, mungkin ini masih masa mungkin kalau kalau padi itu masih hujan ya berarti kita masih mulai menanam. Nah, itu ada sampingan ya. Misalkan undangan undangan yang lain, seminar dan lain-lain. Tapi ini perlu skill mendesain ya, karena untuk melakukan perubahan itu perlu merubah desainnya ya. Itu ya, ini untuk pertanyaan untuk apakah selain untuk undangan pernikahan. Oke, ini tuh ada pertanyaan lainnya. Ada pertanyaan lainnya. Pakai aplikasi apa ya? Pak mau nanya lagi Pak, buat mind mapping yang terdapat itu pakai aplikasi apa ya Pak? Dia pembelajaran. Oke, ini pakai pakai apa ini? Pakai Xmin ya, pakai Xmin. Oke, pakai Xmin ya. Ini eh, kalau ini kebetulan ini materi di kelas ini ya. Silakan teman-teman akan ingin belajar tuh sudah ada kelasnya ya dan mulai mulai besok ya yang ini ya. Jagoan instan media. Oke, saya klik dulu. Nah, ini sudah ada yang gabung juga. Ini dimulai besok ya ini. Tapi materinya menyesuaikan ya. Ini sudah sekitar 286 yang sudah gabung. Besok webinar perdana ya. Ini media mind mapping ya. Nah, ada kelas Telegram, instan PPT, dan lain-lain ya. Ini 8 ya. Jadi saya sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman guru ya. Ini memang untuk
kelas yang guru ya. Ini ketika jadi kelas jagoan di jagoan instant media. Gitu ya, mind mapping. Oke, ini tuh ada pertanyaan lainnya. Ini sudah jam 3 ya. Ya, ada pertanyaan lainnya. Kak, kira-kira berapa ya harga template-nya? Oke, ini nanti akan saya ini share ya. Kebetulan ini. Kalau sebelumnya saya sendiri ini enggak jual template ya. Saya kombinasi ya. Saya jarang jual template. Jadi ada kursusnya, ada template-nya ya. Oke. Ini nanti saya jelaskan nanti setelah ini ya. Ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau enggak ada, ini ya, saya lanjutkan. Ini penawaran ya, mungkin teman-teman yang ingin benar-benar ingin serius dan mungkin mencoba ya. Nah, ini memulai bisnis undangan ya. Nah, ini masalah yang mungkin dihadapi. Oke ya. Nah, ini kemarin ada ini ya, ada eh, seorang entah ada di webinar atau enggak, ada yang ini, "Kak, saya mau coba undangan digital karena saya sudah bisnis ya, undangan cetak, tetapi sejak pandemi kemarin itu mati total ya, mati total. Nah, ini dipecat atau tidak punya pekerjaan, ingin punya penghasilan tambahan, sampingan kerja di rumah, dan kertas tidak diminati ya. Ya, ini terjadi karena pandemi. Nah, ini ya masalah yang mungkin sering dihadapi kali ini ya. Tapi ini masalah itu sebuah harapan ya sebenarnya. Karena dengan adanya masalah, kalau orang terus berkembang, maka akan mencari solusi. Sendiri pun juga sama, banyak masalah. Tapi dengan banyak masalah kita akan ditempa menjadi lebih baik lagi. Oke, ini masalah memilih modal atau pengorbanan ya. Oke, ini ibarat mau membuat kopi ya, kopi atau teh. Teman-teman yang di rumah pasti pernah buat ini teh ya. Kita perlu api ya. Nah, perlu api untuk bahan bakar atau membuat api. Kita bisa memakai kayu atau gas ya. Cari yang gratis atau perlu biaya. Nah, kayu misalkan teman-teman di desa itu kan ada banyak kayu. Tapi kalau di kota ya jarang, maka perlu gas ya. Nah, itu pasti sebuah bisnis atau apapun pasti perlu pengorbanan ya. Entah tenaga sama waktu atau pilih dana atau uang. Nah, kalau yang gratis ini pasti ada ini cara ya gratis kecuali pemberian Tuhan ya itu gratis. Kalau yang di seperti ini gratis itu ada. Tapi ada resiko. Contohnya ada Pak yang gratis apa? Nelayan di laut ya itu gratis. Kalau pakai perahunya sendiri ya. Tapi kalau perahunya kan juga beli atau nepeng atau yang gratis ikut orang itu gratis ya. Tapi kita mengorbankan tenaga dan waktu untuk ikut orang. Nah, itu konsep yang perlu teman-teman tanamkan ya. Oke, lalu tenaga dan waktu sudah jelas ya. Tenaga dan waktu, oke, ini ya belajar desain ya. Ini wajib. Misalkan teman-teman mau ke dunia digital ini belajar desain ini sangat mendukung ya. Apalagi di zaman sekarang membuat desain satu hari satu desain. Kalau ingin biasa satu hari satu desain.
perkiraan 30 desain baru bagus hasilnya, kecuali sudah pro designer ya. Saya sendiri untuk membuat yang love story itu butuh waktu 1 sampai 2 hari ya. Untuk buat animasinya, buat anunya itu 1 sampai 2 hari. Riset ya, riset, 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 riset pasar. Riset pasar ini gimana? Nah, desain yang teman-teman buat, yang misalnya belajar 1 hari 1 desain, belum tentu laku di pasaran. Karena orang itu punya kecenderungan desain tertentu. Ada yang tema, eh, ada yang bunga-bunga seperti itu ya. Jadi orang itu punya selera ya. Jadi kita kan melayani pelanggan. Nah, itu kalau tidak di riset, kita bisa-bisa membuat desain yang asal-asalan dan itu belum tentu diminati. Nah, kalau teman-teman menyelam lebih jauh itu yang dipelajari semakin banyak ya. Tapi semakin sedikit ya, belajar editing video dan animasi ya. Ini perlu ya. Oke, kalau biaya ini ya, biaya hosting ini ya sekitar 1 jutaan ya sampai 1 jutaan. Domain, plugin, template, perkiraan modal minimum ini taksiran ya sesuai tempat teman-teman belinya. Silakan teman-teman riset sendiri ya. Oke, lalu timbul masalah lagi. Timbul masalah gimana masalahnya? Oke, ini ya. Perlu modal besar ya, modal besar minimal 250-an lah ya. 800. Belum termasuk strategi marketing ya. Ini teman-teman beli domain website buat untuk undangan ataupun buat belum strategi marketing, gimana strategi marketingnya. Belum termasuk membuat toko online gimana. Nah, belum termasuk cara analisis pasar, belum termasuk analisis pesaing. Kalau asal-asalan jualan ya eh, kita saingan kan di dunia marketing atau dunia bisnis atau dunia usaha itu kan saingan. Kecuali monopoli tunggal, misalkan eh, BUMN ya, misalkan Pertamina ataupun yang ini kan tunggal. Nah ini beda nih UMKM ya, mengecil ke bawah itu kan saingannya banyak. Nah itu kalau kita tidak punya strategi ya ini beresiko kalah saingan. Belum termasuk alat bisnis ya. Jadi ini cuma website ya, cuma beli website manajemen bisnis, lalu belum termasuk belajar desain atau PowerPoint, belum termasuk cara membuat website. Ya. Cara membuat website pun ini agak rumit ya. Misalkan teman-teman setelah beli dari hosting sama domain, cara mengaitkannya gimana, cara nginstal SSL-nya gimana, lalu cara biar nginstal ada WordPress-nya gimana. Nah, itu belum ya, masih teman-teman perlu cari sendiri ya. Belum termasuk men-setting plugin ya. Jadi plugin itu ini ya, plugin. Plugin itu alat-alat ya yang digunakan untuk kita ini melakukan pengeditan ya. Jadi ini ada alat-alatnya ya. Ada alat-alatnya yang plugin. Lalu ada juga yang tema. Tema itu apa ya? Yang mendasari ya tema. Itu ada juga tema. Nah itu ini pelajaran sendiri ya website. Oke, lalu dan lain-lain ya. Nah, ini karena perlu ilmu, ya macet tengah jalan. Ya butuh waktu, karena memang kalau ilmu baru ya itu sebenarnya ada di YouTube, di Google itu ada. Tapi di YouTube sama Google itu ibaratnya puzzle ya. Jadi teman-teman misalkan pilih YouTube yang gratis, Google yang gratis lah itu berat puzzle. Teman-teman perlu mencarinya di sebuah lautan, lalu teman-teman susun ya, teman-teman susun. Nah, itu baru bisa. Nah,
itu ya. Nah, ini yang solusinya ya, yang solusi mungkin bisa membantu teman-teman ya. Nah, ini launching produk baru ya dari Kamdito. Kalau yang kelas jagoan itu untuk kursus, untuk produk digital. Oke, ini isinya apa saja? Isinya ini. Oke, isinya apa saja? Oke, sebentar, saya ini. Oke, ini ya. Ini produk ini saya buat untuk menanggulangi atau menutupi kekurangan dari produk yang sebelumnya. Kalau sebelumnya ini produk ya juvipro.com, ini setelah update Elementor ya. Jadi websitenya agak bermasalah ya. Ini fokus di kursus ya. Nah, ini kalau yang ini saya sediakan untuk ini untuk template ya. Ada sekitar 200 template ya, 206 ya. Tergantung 206 sama website ya. Kalau yang website ini bersifat agensi ya. Agensi jadi kalau teman-teman belum bisa bikin website atau belum punya kamar untuk beli website, ini saya sediakan websitenya ya. Jadi tinggal pakai ya, tinggal apa caranya tadi tinggal login, sudah saya sediakan, tinggal daftar, login, lalu buat ini, buat postingan seperti ini. Dan itu ada panduannya ya, semuanya ada panduannya. Nah, ini ya, jadi sana itu ada juga disediakan Canva, Facebook Ads. Ini untuk yang perempuan ini ya, ini saya mau belajar di nol, ini juga ada ya. Ini sudah ada Vivo Power Invitation ya. Ini buat undangan dari PowerPoint, ada bahannya sudah disiapkan. Ingin online marketing ini juga ada materinya sudah disiapkan. Jadi ini memang untuk menutupi kelemahan yang di sini ya. Di sini masih hanya template sama belajar ini ya. Kalau ini versi upgrade-annya ya, lebih lengkap. Nah, ini untuk harganya silahkan teman-teman pertimbangkan ya. Apakah ini misalkan beli ini bisa balik modal atau enggak. Nah, ini silahkan teman-teman perhitungkan dengan matang ya. Kalau ingin bergabung di sini. Ya, ini adalah pilihan ya. Oke, dan kalau ingin memanen, tentunya teman-teman harus mulai menanam. Bisa belajar sendiri ataupun bisa belajar dengan mentor. Nah, di sini saya memfasilitasi. Kenapa Pak? Untuk gratis. Nah, sayangnya ini saya memakai ini ya produk-produk yang enggak saya punya ya seperti apa ya ini ya. Jadi ini materi-materi yang dikumpulkan itu sebagian itu perlu membeli seperti hosting ya, hosting sama domain. Ini teman-teman tahu sendiri kan ya, harganya minimal tadi hosting sama domain 1 juta ya, 1.800.000. Nah, belum lagi plugin-pluginnya. Nah, kenapa kok nggak gratis? Jawabannya itu ya. Oke, kalau teman-teman ada gratis ya silahkan pakai yang gratis saja. Kalau teman-teman berkembang silahkan ini teman-teman eh, kalkulasi ya. Ini ya. Kalau bedanya yang ini cuma 100 ya. Cuma 100 template. Kalau yang ini ada 200. Kalau masalah teorinya sama ya. Teorinya nanti ini ya. Mentoring mulai bisnis undangan dari nol ini sama ya, sama. Cuma beda di
fasilitasnya. Ya, ini fasilitasnya. Oke, nanti ini saya pandu mulai dari nol ya, langkah-langkahnya. Nanti mulai bab niat ya. Niat, langkah pertama niat buat nama bisnisnya apa, buat logonya bagaimana, lalu membuat toko di WA, lalu membuat toko di Instagram, dan sampai membuat website. Lalu cara marketingnya, strategi marketing, analisis pasar, menentukan harga, strategi, dan lain-lain ya. Ini nanti akan banyak bahasnya di webinar ya. Nanti materinya ini saya buat webinar ya. Jadi bukan rekaman ya. Jadi biar teman-teman bisa bertanya kalau ada masalah. Oke, itu ya. Ini untuk teman-teman yang ingin satu langkah lebih maju. Oke, itu ya untuk jawaban yang ini. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Oke, kalau tidak ada, nanti linknya akan saya share ya. Dan saya share di sini ya. Dan bersamaan dengan akses 20 tempat selanjutnya ya. Di sini kan masih ini masih 10 ya. Nanti saya share di sini sama rekaman webinarnya. Gitu ya, silahkan nanti diakses. Oke, kalau misalkan ingin serius, bisa ini ya, bisa belajar mandiri ataupun ikut di kelas yang itu ya, yang bisnis undangan. Oke, mungkin itu ada pertanyaan. Kalau enggak, oke, sama-sama. Oke, berapa proyek yang sudah Bapak buat? Ini proyek ya sekitar 500-an ya, sudah sekitar 500-an proyek yang saya buat ya. Itu 500 itu orderan ya. Jadi satu proyek satu orderan seperti itu. Bisa dilihat hasil video dari PowerPoint tadi. Oke, ini yang mana ini? PowerPoint yang mana ini? Yang di template atau yang hasil renderan tadi? Oke, kita cek ya. Oke, ini ya, ukurannya 57 MB, lalu ini 4, 43 ya, 43 MB, 280, hampir 1 menit ya. Ini besar sekali, gimana kirim WA-nya? Nanti itu ada ya di video YouTube itu ada pakai handbrake ya untuk memperkecil. Kalau diperkecil ini ukurannya bisa 8 MB tanpa mengurangi resolusi gambar. Oke, coba play. Ini suaranya agak ini ya, agak pelan. Oke, nanti ya hasilnya. Ini yang biasa ya, kalau ingin bagus, yang ini ya, sampelnya. Oke, ini yang VIP ya, ini jumlahnya cuma 50. Oke, misalkan sampel, enggak usah ya, nanti saya kirim saja. Karena nanti, ini nanti YouTube-nya kena hak cipta nanti. Kalau saya play lagunya, nanti silahkan dicek sendiri ya. Nah ini lagu-lagunya lagu bebas ya. Apalagi kalau di upload di YouTube nanti kena konten hak cipta ini nanti.
tentang tool Render Forest. Render Forest ya ini, bukan Render Forest, Render Forest. Oke, kalau ini Pak MF misalkan, ini ikut kelas Instant Media enggak ini yang Pak MF ini? Oh, ini bagus Pak ya, alhamdulillah memang bagus. Tapi bukan buatan saya, ini buatan tim ya. Kalau buatan saya, nanti ini ya Pak MF nanti akan dibahas di kelas jagoan instant media ya Pak, nggak dibahas di sini. Nanti eh, bukan tempatnya ya. Nanti render forest-nya akan dibahas di webinar besok ya, mulai besok besok Selasa jamnya sama ya. Ini di kelas jagoan instant media. Oke, ini ya. Jadi kalau yang buatan saya sendiri ini Pak. Ini kalau yang buatan template buatan kan ada, saya punya tim ya, saya juga buat sendiri ya. Kalau buatan sendiri yang ini ya, yang efek animasi undangan ya, ini buatan saya sendiri. Karena kalau saya ngerjakan sendiri waktunya enggak ini ya, enggak memungkinkan. Misalkan 200 undangan satu hari, satu undangan. Berarti kan butuh 200 hari. Nah, saya akhirnya memecah bentuk tim itu 300 undangan itu proyeknya selama 1 tahun ya. 1 tahun itu baru hampir selesai nih, hampir selesai sejak tahun 2020. Kok lama Pak? Ya memang karena pekerjaannya banyak ya. Ada yang desain dan lain-lain ya. Jadi butuh waktu ya untuk buat template. Kalau nggak percaya silahkan coba. Jadi ipon ini saya nggak paham ya Pak. Ini untuk yang ibu ya. Saya kurang paham untuk yang ipon karena saya nggak punya ipon. Jadi nggak tahu gimana caranya. Oke, mungkin itu ada pertanyaan lainnya. Kalau nggak ada, terpaksa ini ya, saya end ya. Saya end. Sampai jumpa di member area ataupun webinar di kelas lainnya. Untuk yang kelas bulan ini, Jagoan Media, sama sampai jumpa ini. Misalkan teman-teman bergabung di kelas, bukan kelas ya, di paket jenis undangan, nanti akan saya mentoring dari nol, dari A sampai Z ya. Dari mulai hingga ya, dari mulai hingga eh, strategi marketing buat toko online dan lain-lain ya. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan kali ini. Silahkan nanti bisa di-download akses yang saya berikan di website Memorarea. Oke, semoga webinar kali ini bisa memberi manfaat pada teman-teman ya. Semoga teman-teman mungkin berani mencoba untuk membuat bisnis ya. Nanti jangan lupa silahkan misalnya kalau sukses kabar-kabar ya. Nanti kita berbagi pengalaman ya. Ada kok yang ini yang alumni kalau dulu kan namanya sekolah desain ya. Itu ikut di Fiverr ya. Sembara Logo. Sembara Logo asalnya dari Bandung ya. Itu dulu ikut belajar koridor lalu ini eh, dia berhasil ya dan akhirnya kerja remote ya. Kalau kerja remote itu kerjanya di rumah, yang remote yang beri kerjaan itu di luar negeri. Itu ada. Dan masih ada banyak teman-teman yang lain tapi masih belum terungkap. Ya, jadi mungkin teman-teman nanti alumni dari Sekolah Desain Rekam itu silakan bercerita ya, biar bisa menginspirasi teman-teman lainnya. Oke, mungkin itu semoga bermanfaat dan semoga teman-teman diberi perlindungan dan kesehatan ya dari musibah ataupun bencana akhir-akhir ini, baik diri sendiri, keluarga dan tetangganya. Oke, kurang lebihnya maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.